Selanjutnya, definisi kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Menurut Aristoteles, kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya, subjek dan realitas sebagaimana adanya. Cara menemukan kebenaran. Penemuan secara kebetulan adalah penemuan yang berlangsung tanpa disengaja dan tanpa direncana. Contohnya seperti penemuan pohon kinam sebagai obat malaria. Penemuan coba dan ralat alias trial and error terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak berhasilnya kebenaran yang dicari. Contohnya seseorang yang menemukan cara mengajar yang paling efektif karena ia telah mengajar secara terus-menerus. Penemuan melalui otoritas atau kewibawaan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Contohnya pernyataan dari seseorang ilmuwan dalam suatu forum. Biasanya pernyataan-pernyataan mereka dapat diterima begitu saja tanpa diuji terlebih dahulu. Penemuan secara spekulatif. Cara menghadapi masalah yaitu dengan membuat alternatif masalah lebih dari satu yang dipikirkan dan memilih cara efektif untuk memecahkan masalah. Penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional. Dalam menghadapi masalah, manusia berusaha menganalisanya terlebih dahulu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dia miliki untuk sampai pada pemecahan yang tepat. Penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah, yaitu kebenaran yang diperoleh dari proses berpikir dan prosedurnya secara ilmiah, alias riset. Jenis-jenis kebenaran. Menurut A.M.W. Pranarka tahun 1987, 3 jenis kebenaran. 1. Kebenaran epistemologikal. Kebenaran ini berhubungan dengan pengetahuan manusia. Yang kedua, kebenaran ontologikal adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun diadakan. Ketiga, kebenaran semantikal atau kebenaran moral, kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Sifat kebenaran. Kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, di mana setiap pengetahuan yang dimiliki dari jenis pengetahuan yang dibangun. Kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Kebenaran dikatakan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Kebenaran tergantung hubungan antara subjek dan objek, mana yang lebih dominan. Teori kebenaran dan kekhilafan. Kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis, kebenaran performatif, kebenaran semantik, kebenaran konsensus. Teori kebenaran korespondensi. Kebenaran akan terjadi apabila ada persepsi yang sama antara subjek dengan apa yang dilihat atau diamati, atau juga objek yang menjadi pokok peneliti. Sifat kebenaran dari teori kebenaran korespondensi yaitu adalah subjektif. Teori kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi akan terjadi apabila ada persesuaian antar subjek dengan apa yang diamati, dikaji, atau juga objek yang menjadi fokus kajiannya. Tidak ada kebenaran koherensi apabila salah satu subjek tidak sepakat atau menolak terhadap kebenaran kajian tersebut. Teori kebenaran pragmatik. Kebenaran dalam kegiatan ilmiah akan terjadi apabila memunculkan kegunaan suatu penelitian. Kegunaan tersebut dapat berasal dari hubungan antar variabel, analisis parameter yang ada, hasil kesimpulan penelitian.
teori praktis atau biasa kita sebut juga sebagai tesis. Teori kebenaran performatif akan terjadi apabila pernyataan-pernyataan atau juga statement dalam penelitian dapat menciptakan realitas. Apa yang dituliskan harus menimbulkan realitas pernyataan. Bahasa harus mengandung kebenaran logis, bukan hanya deskripsi. Teori kebenaran semantik. Kebenaran ilmiah akan terjadi apabila ada pengertian yang benar tentang arti kata yang dituliskan pada kegiatan ilmiah. Arti sebuah kata dapat ditelusuri dengan cara perumusan secara harafiah, penelusuran melalui kamus, melakukan pengembangan terhadap definisi literal atau juga harafiah dalam mencapai tujuan tertentu dalam sebuah riset. Teori kebenaran konsensus. Kebenaran akan muncul apabila terjadi komunikasi secara dialogis atas dasar kepentingan tujuan tertentu, tetapi bukan atas dasar kekuasaan. Terjadi interaksi antara satu subjek dengan subjek lainnya dengan landasan logika interaksi. Teori kebenaran konsensus dipelopori oleh Habermas dan untuk kepentingan ilmu sosial. Kekhilafan. Dalam pengetahuan, kekhilafan terjadi karena kesalahan pengambilan kesimpulan yang tidak runtut terhadap pengalaman-pengalamannya. Jadi, dalam hal ini, khilaf muncul karena adanya peranggapan atau pernyataan yang sudah dianggap benar secara umum. Kesimpulannya, bahwa kita dituntut menjadi manusia yang kreatif dalam pengambilan suatu keputusan, namun tetap berdasarkan teori-teori kebenaran, bahwa tak selalu apa yang kita lakukan itu benar, namun ada kesalahan yang membuat kita mengetahui apa kekurangan kita. Sekian dan terima kasih.